Para sahabat sekalian, hari ini saya bersama Bapak Suyena Adi Gunawan. Nah, Pak Suyena ini adalah penulis serta kompilator ya buku dan artikel agama Konghucu, filsafat, sejarah, budaya, dan bahasa Tionghoa. Kita tertarik untuk mengenal lebih jauh mengenai Sun Tzu. Silakan. Nah, ini sesi kedua ya, Pak. Silakan, saya tunggu. Baik, ini sesi kedua. Bapak mau jelaskan sekarang atau nanti nih? Terserah, saya sudah siap sih. Oke, silakan. Tapi Pak. kalau dijelaskan sekarang, ya bisa 2-3 jam. 2-3 jam ya, Pak? Iya. Bisa dilakukan 3 tahapan. Tahapan pertama dulu mungkin setengah jam begitu. Nanti lanjut lagi setengah jam berikutnya. Baik. Oke, silakan Pak. Sekarang saya share screen lagi ya Pak. Ya. Ya sekarang kita lihat. Ini tentu ketika dia menulis sudah selesai, bukunya tidak yang baca. Kecuali ini jenderal perang dari negara Wu. Ini namanya Wu Cixi. Jadi ini negara Wu tulisannya lain nih sama Wu Cixi ini. Ya. Dia tuh jenderal perang tertinggi di negara Wu, lalu dia membaca, tentu juga apa? Dia mau tahu buku saya ini berguna atau tidak, baik atau tidak. Lalu yang menilainya seorang jenderal, wah ini bagus sekali. Dia sendiri sedang mencari teori perang seperti itu. Nah dari Wu Cixi inilah kemudian teori perang ini diperkenalkan kepada Raja Wu, namanya He Lu. Ya. Nah ini Raja Wu tuh membaca tiap hari, katanya dia membaca tulisan Sun Wu. Wah dia tertarik, ini dia sendiri merasa rendah diri gitu. Selama raja perang, saya belum pernah tahu tentang ini. Wah ini dia tertarik. Raja-raja lain banyak yang tidak tertarik. Negara Qi, tempatnya Sun Wu lahir, tidak tertarik. Dia baca ini. Ya, tiap hari dia baca. Nah, sesudah itu dipanggillah Sun Wu. Ya, dia datang ke istana, dia mau mengetes. Sun Wu, kalau kamu melatih prajurit perempuan, bisa tidak? Atau teori kamu itu bisa ya dipakai untuk melatih prajurit perempuan yang tiap hari manja-manja, lemah gemulai, suka dengan tari-tarian. Nah, Sun Wu tanpa ragu-ragu, dia mengatakan bisa. Wah, gimana caranya? Saya ada syaratnya. Saya minta dikasih pedang pusaka raja di tangan saya. Karena perintah saya berarti itu perintah raja. Kalau tidak ini tidak akan jalan. Ya, maksudnya apa ya? Tapi ini dia mau tahu. Raja Wu ini dikasih pedangnya jadi Sun Wu diangkat langsung jadi jenderal. Kamu perang. Maka disiapkan 180 dayang-dayang mungkin perempuan di istana. Itu latihan militer, sana kamu ke lapangan. Ini tidak dipesanin apa-apa oleh raja juga. Nah, Sun Wu kasih komando, ayo balik kiri, balik maju langkah berapa langkah itu. Kalau mereka ketawa-ketawa, belum lagi capek. Saya sudah capek, saya udah selesai aja. Nah, Sun Wu mengatakan, kamu ngerti ya perintah saya? Ya ngerti. Kalau jenderal mengeluarkan perintah, prajurit tidak ngerti, itu jenderalnya salah. Ya harus dihukum. Tapi kalau jenderal mengeluarkan perintah, komandan, ini kan dua selir raja ini komandan. Kamu tidak menyampaikan kepada bawahannya, berarti kamu yang salah. Kamu akan dihukum. Dikasih peringatan ini ketawa-ketawa terus. Ya. Nah, Sun Wu angkat pedangnya raja ini.
Ini perintah raja. Kamu berani tidak menurut? Ya, ketawa-ketawa juga manja. Akhirnya kata Sun Wu, penggal kepala dua selir raja ini. Ada yang berani waktu itu. Selir raja itu kan hebat kedudukannya. Ini raja, ini berusaha mencegah. Tidak bisa. Ini saya mengeluarkan perintah atas nama raja. Seorang raja yang menjilat ludahnya sendiri, wah itu rendah sekali. Waduh, kelabakan dia. Tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dua selir raja itu dipenggal di depan umum, di depan pasukannya. Nah, setelah itu ya latihan berjalan apa itu dengan penuh disiplin. Semua hasilnya udah lain. Begitu tahu berbasis disiplin aja, udah inilah apa prestasi dari Sun Wu, menunjukkan bahwa selama ini latihan militer itu dilakukan dengan banyak main-main daripada latihannya. Kalau seperti ini pasti benar. Nah, teori dari sini disebutnya ini ya menunjuk pada pohon Burbei, tapi memaki ini ya pohon pagoda. Itu pohon pagoda itu gampang nanti dicari di internet ya, cari gambarnya aja. Tapi intinya dia mengingatkan seluruh prajurit di kerajaan jangan memenggal kepala dua selir, menunjukkan kepada publik jangan bermain dengan latihan militer. Karena latihan militer itu dibuat untuk kepentingan negara, atas nama negara, atas nama raja. Jadi siapapun termasuk raja sendiri tidak bisa apa itu bermain-main. Jadi perintah raja untuk membatalkan hukuman ini tidak digubris. Jadi raja udah marah sekali. Dia mau, wah ini berhentiin aja. Tapi waktu itu ada Wutsi itu di lapangannya, kalau negara mau kuat, kalau kamu mau mengalahkan negara Chu, jadi waktu itu negara Wu sedang perang dengan negara Chu, tidak ada jalan lain. Itu harus disiplin latihan. Nah itu ternyata terbukti. Ya, ini negara Wu itu kecil, ya. Negara Chu itu besar. Negara Chu itu demikian besarnya, dia suka melawan kepada negara Zhou. Jadi ini dulunya dinasti ini, Zhou ini, daerah sini, itu dianggap memegang hegemoni. Di semua ini, raja di sini, itu tunduk kepada Zhou. Tapi karena raja-rajanya di sini lemah, ya, jadi dia kalah oleh ini, ya. Negara Zhou itu gelar rajanya Wang, raja. Di sini negara-negara kecil, negara feodal, negara pasal, itu negaranya sebenarnya Kung, raja muda. Ini raja. Tapi di sini Chu Huaiwang dia berani pakai gelar Wang, artinya dia udah latah, sudah melonjak menyamai kekuasaan Zhou. Jadi negaranya lebih besar di sini. Kenapa saya mesti kalah sama Zhou? Zhou ini tinggal di loyang aja, ya. Nah, ternyata setelah latihan gembalangan yang cukup ketat, 30.000 tentara negara Wu itu bisa mengalahkan 200.000 tentara Chu. Untuk pertama kali dalam dalam sejarah dinasti Zhou, negara dengan kekuatan tentara yang kecil bisa mengalahkan tentara yang besar. Dan ini karena semuanya tentaranya tidak berguna. Di sini sangat disiplin, setia. Jadi sampai hari ini disiplin militer itu berlangsung sampai sini. Kalau tadi tentang manajemen pemasaran, apakah benar tenaga pemasaran yang di perusahaan itu mempunyai kesetiaan seperti ini? Ya, kadang-kadang dia memasarkan dua produk, disuruh kasih harga sekian, dia maaf.
atau dia kasih diskon. Perang antara pemasar di perusahaan yang sama. Kamu jangan beli sama sales yang itulah, beli sama saya aja, saya kasih diskon. Jadi bonusnya dia dikasih ke itu. Nah, itu pemasaran itu bisa seperti ini. Ya, saya tahu ya. Nah, jadi setelah kemenangan itu, jadi dia terkenal. Jadi dianggap sebagai filsafat yang hebat. Nah, pada waktu itu, ya, jadi sebelumnya tidak dianggap filsafat, tapi setelah memperkenal itu sampai bisa menang terhadap negara lain. Nah, itu di zaman Kecil, jalan musim semi dan musim gugur, itu berkembang aliran filsafat, ya, yang disebut masa kemasan dalam filsafat di Tiongkok. Ini Tuzi artinya ahli, pemikir, 100 aliran. Dia itu artinya ahli, ya, tapi kemudian jadi aliran filsafat atau ahli-ahli sebelum dinasti Qin. Jadi zaman keemasan filsafat di Tiongkok itu, ya, itu berakhir pada waktu Raja Qin Shi Huang. Semua diberantas. Cuma ada fakir yang boleh filsafat legalisme. Jadi ini kira-kira beredar seperti ini ya. Ini saya cepat aja ya Pak. Baik, baik. Jadi ini beredar, berkembang pada zaman ini, tahunnya ini, zaman musim semi dan musim gugur. Cepat sekali beredar seperti itu. Kenapa? Karena dinasti Zhou sudah lemah. Raja-raja udah berani melawan Zhou. Jadi karena dia melawan, dia cari orang-orang pinter. Jadi penasehat-penasehat raja. Nah, orang-orang pinter itulah yang disebut filsuf. Nah, kalau kita lihat periodisasi sejarah di Tiongkok, nah ini zaman musim semi dan musim gugur, itu pada waktu zaman dinasti Zhou. Ada Zhou Barat, Zhou Timur. Zhou Barat itu rajanya masih kuat. Zhou Timur rajanya sudah lemah. Jadi orang-orang berani bicara yang lain daripada yang dikatakan oleh raja. Maka banyak aliran filsafat, artinya bebas bicara. Ya, dulu waktu zaman Mao Zedong ya, revolusi kebudayaan menggunakan istilah ini. Kamu bebas bicara. Orang-orang kemudian ngomong bebas bicara, mengkritik Mao Zedong. Nah, orang-orang itulah yang ditangkapin. Ini teori dari Mao Zedong nih, teori revolusi kebudayaan. Nah, ini terus berlangsung teori pada waktu negara berperang. Nah, ini kemudian berakhir filsafat keemasan di Tiongkok itu pada zaman dinasti Qin. Rajanya terkenal Qin Shi Huang. Nah, ini tadi ya, dari dinasti Zhou, ada Zhou Barat, ada Zhou Timur. Zhou Timur ada musim semi dan musim gugur, ada negara-negara berperang. Ini tahun-tahunnya ini. Konghucu hidup pada zaman musim semi dan musim gugur. Pengikutnya terkenal Meng Zhi atau Mencius, itu zaman negara-negara berkembang. Jadi Sun Bu itu hidupnya pada zaman ini. Nah, ini teori Jinjang, cikal bakalnya, asalnya dari Fuji, kemudian dipakai oleh Yi Agung. Nah, ini kalau ditanya firman Tuhan yang mendasari agama Konghucu itu, inilah Jinjang. Yin itu hitam, yang putih, ganjil, ya, Yin genap. Kemudian berkembang lagi zaman Huangti. Nah, ini asal muasalnya dinasti Zhou. Dialah yang mengajarkan takwa. Ada 64 heksagram. Jadi zamannya Zhou Wenbang diteruskan oleh Zhou. Nah, filsafat itu sebuah menafsirkan buku yang ditulis oleh Zhou Wenbang dan Zhou Kung. Nah, itu disebutnya Zhou-i. Ya, ini asal mula kitab perubahan. Nah, ini lihat tadi Gits itu ya, Sun Tzu itu kayak I Ching nih. Kitab perubahan.
ya. Dulunya namanya Chowi, dibikin pada zaman Zhou, lalu kemudian jadi Icing. Icing artinya kitab perubahan, itu filsafat Tiongkok yang paling kuno. Nah ini sekarang pakai pinyin itu hurufnya seperti ini, Icing, Icing. Kalau orang Barat sampai hari ini nulisnya Icing. Nah, filsafat di Tiongkok itu waktu itu menafsirkan kitab perubahan, Icing. Nah ini kalau ini ya, jadi 100 aliran itu bicara tentang Chowi. Jadi Icing yang ditulis zaman dinasti Zhou. Nah ini katanya zaman musim semi dan musim gugur itu disebutnya ini zaman keemasan berpikir. Oh termasuk di negara Barat juga seperti itu, di Asia juga ada Socrates, Aristoteles, ada di Asia juga ada Buddha Gautama. Di Israel juga ada nabi-nabi sebelum Yesus, Nabi Israel. Kemudian sampai ke Yesus, itu semuanya ahli-ahli pikir. Di Tiongkok ada Konghucu, ada Lao. Nah, saya cari dalam sejarah Tiongkok itu istilah ini tidak ada. Jadi, Doshin-shitai istilahnya itu, zaman keemasan berpikir itu kapan? Ternyata tidak ada. Bukan orang Tiongkok yang mengatakan itu, tapi seorang filsuf. Ya, ini dari Jerman kalau tidak salah. Ya, itu kalau Jasper, dia yang mengatakan zaman keemasan filsafat di dunia, yaitu ya disebutnya zaman aksial. Ini terjemahan dari bahasa Inggris Wikipedia. Nah sayang dia mengatakan ini abad ke-8 sampai abad ke-3 sebelum Masehi. Itu kurun waktu 500 tahun. Apa bisa dengan satu kalimat saja seperti itu tanpa uraian yang jelas? Lalu ini kelemahan dari teori Excel itu. Nah, tapi setidaknya ada usaha untuk melihat bahwa pada zaman-zaman itu di dunia juga sedang berkembang aliran filsafat. Ini sebagai pembanding aja. Berikutnya, nah pada waktu itu aliran filsafat apapun, termasuk filsafat perang Sun Tzu, itu tujuannya seperti itu, menjadikan tentara negara damai, stabil, kemudian rakyat menjadi tenang, kemudian dia bisa bermata pencaharian dengan tempat tinggal yang nyaman, yang tenang. Akibatnya alam akan memberikan angin yang kompromi, hujan yang sesuai. Nah, masyarakat Tiongkok pada waktu itu kan agraris sampai hari ini sebenarnya. Jadi kalau ini alam yang seperti ini ramah untuk pertanian, itu menurut kepercayaan waktu itu dapat terjadi kalau negara-negara raja-raja memerintah dengan seperti ini. Kalau rajanya rajin sembahyang, kalau rajanya berbakti kepada orang tuanya, raja akan memikirkan rakyat, rakyat akan membela negara. Itu kan filsafat Konghucu seperti itu. Itu kalau umumnya semua filsafat seperti ini. Nah inilah aliran-aliran yang berkembang pada waktu itu. Jadi mula-mulanya 9 aliran filsafatnya. Nah kemudian berkembang lagi. Nah menjadi 12. Sesudah tadi kemenangan itu ya menjadi besar, filsafat perang Sun Tzu jadi bahan pembicaraan, maka dimasukkan sebagai aliran filsafat yang dulunya dianggap strategi perang, strategi kejahatan, memusnahkan manusia, kehidupan manusia, memusnahkan budaya. Ternyata lain ya kalau ada masyarakat campuran. Ini 12. Terakhir ada Buddha, filsafat Buddha. Jadi selalu sekarang jadi 13 aliran filsafat sampai hari ini, meskipun disebut 100,
tapi sebetulnya cuma belasan. Ada yang tidak disebutkan. Mereka lahir sebentar lalu hilang, tidak ada pengikutnya. Nah, ini aliran-aliran filsafat itu selalu berdebat di dalam satu forum gitu. Itu di negara C. Nah, ini daerah-daerahnya aliran filsafat ini, aliran legalisme itu dengan negara-negara asalnya. Nah, di sini ada berbagai aliran filsafat dengan uraian pokoknya, temanya apa. Nah, salah satunya itu Xingxia, filsafat perang dari Sun Bu. Nah, di sini juga ada 5 unsur gitu. Itu aliran tersendiri. Jadi ini ya sejarah aliran filsafat di Tiongkok ya seperti ini. Nah, sekarang itu materi dari filsafat perang Sun Tzu. Tapi sekarang saya sudah menjelaskan kenapa kok Sun Tzu disebut filsafat. Memang sejarahnya juga udah filsafat. Baik. Pak Suyena, sekali lagi terima kasih nih atas berbaginya ya. Mungkin kita akan lanjut di sesi berikutnya nanti, karena ini saya kira materi panjang itu ya. Jadi kita akan bagi 2 episode atau beberapa episode. Sekali terima kasih sudah berbagi, dan kita berharap ini menjadi pengetahuan masyarakat. Sama-sama paham. Saya juga belajar. Kuno yang mudah-mudahan menjadi satu pembelajaran lah ya untuk kehidupan kita di saat ini. Terima kasih sekali lagi Pak Suyena. Selamat malam. Selamat malam. Ketemu lagi. Ya. Ya. Salam sehat Pak ya. Sama-sama Pak. Ya.